Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali setelah 1 tahun yang lalu ya, kita bersama-sama. Kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, bulan khusus bagi seorang Muslim, bahwasanya kita diberikan banyak sekali anugerah dan limpahan rahmat serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya diamanahi untuk menyampaikan tentang penghapus pahala puasa. Ya, di mana eh, pahala puasa yang demikian banyak, demikian besar, kalau setiap amal soleh itu Allah akan berikan kepada kita 10 sampai 700 pahala, tetapi pahala puasa itu sangat istimewa, khusus sekali ya. Jadi pahala puasa itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak tahu sebesar apa yang diberikan kepada kita. Tergantung bagaimana nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanah asru amsalihha ila sab'i mi'ah di'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli." Setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya kecuali puasa. Amalan tersebut untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya demi aku, kata Allah. Jadi pahala puasa memiliki keistimewaan karena hanya Allah yang tahu. Kita tidak diberikan gambaran berapa ukuran pahalanya. Beda dengan amal-amal soleh yang lain yang akan diberi ganjaran 10 sampai 700 kali. Tetapi pahala puasa itu Allah rahasiakan ya dengan mengatakan as-shaum fa innahu li, ya. Sesungguhnya saum itu untuk Allah ya, untuk Allah, untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya gitu. Allah akan membalas puasa kita karena kita meninggalkan syahwat dan makanan demi Allah. Nah, tetapi banyak orang tidak mendapatkan pahala karena apa? Ya, roba so'imin hattuhu min siyamihil ju' wal atos. Ya. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Banyak sekali orang yang sebenarnya dia puasa, tidak batal juga. Karena hal-hal yang membatalkan itu hanya makan, minum, dan berjima. Nah, tetapi kemudian kenapa dia tidak mendapatkan pahala puasa selain dengan mendapatkan rasa lapar dan dahaga? Nah, disinilah yang akan kita bahas. Apa saja yang menghapus pahala puasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan dalam hadis-hadisnya ya. Di antara penghapus pahala puasa itu yang pertama adalah berkata dusta. Orang yang berkata dusta ya,
itu akan kehilangan pahala puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada qaulazur, ya, qaulazur, perkataan dusta, wal amala bihi fa falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Ya. Jadi barang siapa tidak meninggalkan perkataan zur atau perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Jadi ketika kita berpuasa, tetapi kemudian kita berdusta, kita berbohong, ya, tidak jujur dan sebagainya, maka eh, Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak akan menilai puasa kita. Sedangkan tadi dikatakan di hadis di awal, puasa itu fa innahuli. Sesungguhnya dia untukku. Nah, pada saat kita berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang kita tahan. Nah, maka di sini ketika kita ingin pahala puasa kita tetap, ya, tetap kita peroleh, maka kita harus meninggalkan perkataan dusta. Jangan berdusta. Ya. Meski ada apa? Ada eh, perkataan yang dusta tetapi dibolehkan ketika kita melindungi seseorang dari ancaman bahaya, gitu ya. Nah, namun demikian upayakan kita tidak berdusta selama berpuasa di bulan Ramadan. Dan tentu juga bukan hanya pada bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain juga. Yang kedua yang membuat penghapusan pahala puasa adalah berkata lagwun dan rofas. Ya. Lagwun itu adalah perkataan yang sia-sia, tidak berfaedah. Jadi mungkin kalau kita itu mengenal basa-basi ya Bu ya. Asal ngomong saja gitu. Daripada tidak ngomong, kita ngomong begitu ya. Padahal omongan yang disampaikan itu tidak ada manfaatnya. Nah, ini harus dihindari di bulan Ramadan pada saat kita menjalankan ibadah puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab innamas siyamu minal lagwi warrafas." Ya, fa in sabbaka ahadun aw jahula alaika faltakul inni shaimun. Inni shaim. Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan lagu, ya, perkataan sia-sia dan rofas. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Jadi ketika kita mendapatkan perkataan yang tidak baik, perkataan yang sia-sia dari seorang, maka katakanlah ini soim. Ya. Di sisi lain, janganlah kita melakukan kata-kata lagun wa rofas. Ya. Apa itu lagwun? Al-lagwu. Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Ahfasi ini mengatakan bahwa al-lagwu adalah al-kalamul ladzi la asl lahu minal batil wa syabahah. Lagu adalah perkataan sia-sia dan semisalnya yang tidak berfaedah. Ya. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak ada manfaat, mungkin kalau di sekitar masyarakat kita itu orang yang suka bercanda-canda, kadang kemudian kebablasan, kemudian juga malah jadi menyakiti orang dan sebagainya ya. Tidak ada manfaatnya ngobrol ngalor ngidul, tidak ada yang dibahas, tidak ada yang didiskusikan dengan fokus begitu ya. Pokoknya hanya sekedar ngobrol tanpa arah dan tujuan. Nah, sehingga kata-katanya adalah sia-sia.
waktunya juga menjadi waktu yang sia-sia gitu. Nah, maka kemudian ini bisa menghapus pahala puasa kita. Sedangkan rofas itu Ibnu Hajar mengatakan rofas itu adalah wayut lak alat ta'rid bihi wa ala fus fil qaul. Istilah rofas digunakan dalam pengertian kiasan untuk hubungan badan, hubungan intim dan semua perkataan keji. Jadi rofas itu mungkin kalau kalau kita itu ini ya porno ya, pornografi. Jadi eh, tidak boleh mengucapkan hal-hal yang sifatnya pornografi. Nah, maka di sini harus dihindarkan. Dihindarkan selama berpuasa, meski kalau seorang suami dan istri itu boleh melakukan jima pada malam hari, tetapi di siang hari dia harus menghindarkan rofas supaya tidak menimbulkan atau membangkitkan gairah. Nah, maka kalau para ulama itu sebagian mengatakan bahwa sebaiknya para pengantin baru itu dianjurkan jangan menjelang Ramadan. Karena apa? Karena biasanya pengantin baru itu gairahnya sedang tinggi, maka kalau Ramadan tantangannya jadi sangat besar gitu. Tapi kecuali orang-orang yang mampu mengendalikan syahwatnya. Nah, syahwat bisa dimulai dari kata-kata, ya. Rayuan, kemudian candaan, kemudian juga eh, kata-kata pornografi yang bisa membangkitkan syahwat harus dihindari. Al-Azhari mengatakan bahwa ar-rafas ismun jami likulli ma yuridu hurrajul minal mar'ah. Rafas itu adalah istilah untuk setiap hal yang diinginkan laki-laki pada wanita. Atau dengan kata lain, rafas adalah kata-kata porno. Ya. Jadi ketika ada seorang lelaki eh, memberikan penilaian pada fisik perempuan, ya matanya cantik, kemudian apa namanya seksi dan seterusnya ya. Kata-kata lain yang lebih membangkitkan syahwat itu bisa merusak pahala puasa. Jadi yang kedua adalah lagun wa rofas. Nah, yang ketiga adalah melakukan berbagai macam maksiat. Ya, karena puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga harus eh, menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, di sini Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa ketahuilah amalan taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan meninggalkan berbagai syahwat tidak akan sempurna sehingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang dia larang, yaitu dusta, perbuatan zalim, permusuhan di antara manusia dalam masalah darah, harta, dan kehormatan. Jadi, eh, jangan kemudian kita puasa tetapi melakukan hal-hal yang dilarang. Kenapa? Karena tidak akan sempurna. Ya. Meninggalkan berbagai syahwat tidak akan sempurna hingga seseorang mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan perkara yang dilarang. Ya, syahwat di sini apa namanya gairah apa bukan hanya sekedar syahwat keinginan antara laki-laki dan perempuan, tetapi keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain ya. Kita puasa itu menghindarkan diri dari makan dan minum di siang hari walaupun kita sangat haus dan lapar misalnya. Pada saat beberapa hari ini kita merasakan begitu panasnya, tidak hujan. Sehingga apa? Sehingga kadang tenggorokan itu terasa sangat kering. Kemudian perut terasa lapar. Kita berusaha menahan. Tetapi jika kita tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah, ya, seperti dusta, kemudian melakukan perbuatan dolim, dan yang lain yang dilarang, maka itu tidak akan sempurna. Jadi perbuatan hal yang maksiat, ya, apapun itu kita tetap harus hindarkan. Nah, seperti di sini
dusta dan zolim. Zolim itu me- apa, membuat orang lain atau bahkan diri kita sendiri pun ya merugikan diri kita sendiri. Seperti misalnya satu contoh, ibu-ibu yang masih memiliki anak-anak kecil ya, saatnya kita melatih anak-anak berpuasa, tetapi kita juga tidak boleh mendolimi anak kita begitu ya. Ada pernah cerita, saya mendapatkan cerita, ada seorang ibu yang anaknya masih usia 3 tahun, dipaksa puasa. Pada saat anaknya merengek, minta minum, minta makan, dia usahakan untuk menghibur supaya anaknya tetap kuat puasa 1 hari. Tapi kemudian anak ini nggak kuat dan kemudian sakit. Maka ini sudah masuk pada mendolimi anak. Jangan, karena anak belum punya kewajiban untuk puasa, gitu ya. Jadi melatih silahkan, tapi jangan mendolimi. Atau di sisi lain kita misalnya, diri kita sendiri. Orang yang sakit itu mendapatkan keringanan untuk tidak puasa. Tapi kemudian kita memaksakan diri untuk puasa. Padahal sakit sudah kepayahan gitu ya. Nah, kenapa? Karena nanti kalau tidak puasa jadi punya hutang gitu ya. Jadi akhirnya kita tetap berpuasa dan membuat penyakitnya tambah parah. Nah, itu mendolimi diri sendiri. Ini juga kita harus hindarkan. Jangan sampai kita ingin ya menjalankan ketaatan tetapi kemudian berbuat dolim. Dolim terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, yang dilarang kemudian juga permusuhan di antara manusia. Jangan bermusuh-musuhan, bertengkar, ya, kemudian eh, saling memusuhi dan sebagainya dalam masalah ikatan darah, adik kakak bermusuhan, berebut harta, berebut kedudukan, orang yang di kantor berebut jabatan dan seterusnya. Ini harus dihindari. Juga berebut harta dan kehormatan. Jadi kita menyempurnakan pahala puasa dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang. Jangan sampai kemudian kita menahan makan, minum, dan jima, ya, hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi kita tidak meninggalkan dari hal-hal yang dilarang. Itu yang akan menghapus pahala puasa kita. Nah, Jabir bin Abdillah menjelaskan tentang hadis tadi ya, dengan mengatakan seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Jadi bukan hanya mulut dan perut yang berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya mulut, perut, dan kemaluan yang berpuasa, tetapi juga pendengaran, penglihatan, dan lisan. Dia juga ikut berpuasa. Pendengarannya kita menghindarkan diri dari mendengar perkataan yang tidak benar. Pendengaran kita kita hindarkan dari informasi-informasi yang tidak baik. Penglihatan kita juga kita jaga dari melihat hal-hal yang tidak baik. Lisan kita jaga dari mengucapkan kata-kata yang tidak baik dan seterusnya. Juga jangan kamu menyakiti tetangga, kata Jabir bin Abdillah. Bersikap tenang dan berwibalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Ya. Jadi kita harus berusaha untuk bersikap lebih baik daripada di hari-hari yang lain. Jangan sampai hari-hari bulan Ramadan itu sama saja dengan hari-hari dengan yang lain di bulan-bulan yang lain. Gitu. Nah, kata Jabir bin Abdillah, itulah sejelek-jelek puasa, yaitu hanya menahan lapar dan dahaga saja, sedangkan maksiat masih terus dilakukan. Hendaknya seseorang menahan anggota badan lainnya dari berbuat maksiat. Nah, jadi Jabir bin Abdillah mengatakan orang yang berpuasa tapi tetap berbuat maksiat itu merupakan orang yang melakukan sejelek-jelek puasa. Sangat disayangkan. Lalu Ibnu Rajab mengatakan ahwanus siyam tarkus syarab wa ta'am.
tingkatan puasa yang paling rendah hanya meninggalkan minum dan makan saja. Jadi orang yang sekedar meninggalkan minum dan makan ketika berpuasa Ramadan itu merupakan tingkatan puasa yang paling rendah. Sangat disayangkan. Di saat bulan Ramadan kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa, Allah membuka pintu surga seluas-luasnya dan menutup pintu neraka. Kalau kita tidak isi dengan amal-amal ibadah yang baik, maka itu sangat disayangkan. Jadi kita selain menjaga diri dari hal-hal yang maksiat, kita upayakan mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah yang lebih berkualitas dan lebih banyak lagi gitu ya, supaya tidak menjadi apa? Tidak mendapatkan tingkatan puasa yang paling rendah. Ya, kita mendengar banyak kisah ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah itu setiap bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali. Jadi sehari 2 kali hatam. Nah, kalau saya terus terang tidak mampu ibu-ibu ya. Karena 1 hari 2 kali hatam berarti membaca Al-Quran berapa? 60 juz begitu ya. Sangat apa? Sangat berat. Kalau kalau kita baca 1 juz itu 30 sampai 40 menit, kita menghabiskan banyak sekali waktu untuk baca Al-Quran. Tetapi kalau mampu tidak apa-apa. Ada teman saya seorang dokter, beliau bisa menyelesaikan 1 hari 10 juz. Jadi 3 hari sekali beliau hatam. Selama bulan Ramadan 30 hari dia bisa 10 kali hatam. Hari Selasa yang lalu kebetulan saya di Salimah itu ada gerakan khataman Quran. Gerakan khataman Quran lalu eh, di setor setiap hari Selasa capaian bacaannya berapa itu ada yang selama 8 hari, di hari ke-8 itu sudah berhasil khatam 3 kali lebih. Hampir setengah setengah Al-Quran lagi gitu ya. Jadi 3 kali khatam 14 juz. Hmm. Itu luar biasa ya. Ibu-ibu bisa seperti itu. Ibu-ibu berkarir bisa apa, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran sampai sebanyak itu. Saya bertanya ke teman saya yang bisa 10 juz per hari, padahal dia tetap bekerja. Saya bertanya gimana itu tipnya. Beliau mengatakan membaca Al-Quran setiap setengah jam sekali selama 10 menit. Jadi ketika di puskesmas ada antrian pasien, itu minta waktu sebentar eh, membaca Al-Quran dulu, sebentar begitu. Nanti baru panggil antrian berikutnya begitu. Nah, ini kembali kepada kita semua, apakah kita mau mengupayakan ya memperbanyak membaca Al-Quran seperti itu. Ini salah satu cara mengisi bulan Ramadan. Mengisi bulan Ramadan yang lain juga dengan amal-amal ibadah dan amal-amal soleh yang lain yang sangat banyak ragamnya. Maka kita mengambil keutamaan Ramadan bukan hanya sekedar eh, menahan minum dan makan saja di siang hari, tetapi kita juga mengisi Ramadan dengan amal-amal ibadah yang lain supaya tidak menjadi orang yang memiliki tingkat puasa yang paling rendah. Nah, kemudian eh, ini dalil yang lain diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa, yaitu yang pertama berbohong. Ya, berbohong. Sengaja membuat cerita bohong, tidak sebenarnya. Dia tidak jujur terhadap sesuatu yang harusnya dia berlaku jujur. Nah, ini juga merupakan eh, penghapus pahala puasa. Bohong sama dengan dusta ya. Yang kedua, menggunjing. Menggunjing kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing ya. Dalam surat Al-Hujurat. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 insya Allah ya.
Allah mengingatkan kepada kita, eh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, eh, janganlah kamu menggunjing, ya, janganlah satu kaum menggunjing kaum yang lain. Nah, kenapa asa ayakunu khairum minhum? Karena bisa jadi orang yang digunjing, orang yang diomongkan itu, orang yang dibuli itu lebih baik daripada orang yang membuli. Ya. Ditekankan kemudian kepada wala nisa ummin nisa. Ya. Jangan wanita yang satu menggunjing wanita yang lain. Asa iyakuna khairum minhunna. Ya. Karena bisa jadi orang atau wanita yang digunjing itu lebih baik daripada wanita yang menggunjing. Apa hikmahnya dari garis terbal yang dikhususkan kepada wanita? Kenapa wanita diberikan peringatan lebih? Karena apa? Karena wanita memiliki kemampuan berbicara lebih banyak. Dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa perempuan itu bisa mengeluarkan sampai 20.000 kata ya untuk satu urusan ya. Sedangkan laki-laki itu hanya 7.000 kata. Maka kemungkinan menggunjing itu lebih banyak dilakukan oleh kaum wanita daripada oleh kaum pria gitu. Pekan lalu saya mengikuti sebuah kajian bahwa dikatakan oleh eh, yang disampaikan oleh Ustazah Fatihah Khotib ya. Beliau menyampaikan bahwa kalau laki-laki itu ibu-ibu dia mendapatkan sebuah kasus ya, menerima sebuah rasa sakit itu biasanya dia tidak membagi rasa sakit hatinya kepada orang lain. Dia tidak membagi ketidakenakannya kepada orang lain karena dia tidak ingin membuat orang lain juga ikut dosa begitu. Tetapi ketika kaum perempuan, mudah-mudahan tidak termasuk kita, kaum perempuan itu seringkali justru kemudian curhat ke sana ke sini, ke sana kemari, akhirnya memperpanjang pergunjingan itu. Maka Al-Quran sendiri mengingatkan wala nisa ummin nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Janganlah sebagian wanita menggunjing sebagian yang lain karena bisa jadi wanita yang digunjing itu lebih baik daripada wanita yang menggunjing. Jadi marilah kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang juga saya sendiri eh, menyadari bahwa kadang-kadang tidak terasa itu pada saat berbincang-bincang dengan kawan itu tiba-tiba ternyata jadi ngomongin orang lain gitu ya. Jadi segera beristighfar, segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita harus eh, menghindarkan diri dari perilaku ini. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya mengadu domba orang lain ya. Mengadu domba orang lain. Jadi ini harus dihindarkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjadi sarana pengadu domba orang lain. Kalau bisa kita upayakan kita menjadi pendamai. Jangan sampai malah memperlebar masalah, memperuncing masalah, tetapi kita upayakan menjadi orang yang pemberi solusi. Perbuatan yang eh, bisa menghapus pahala puasa yang berikutnya adalah bersumpah palsu. Ya, bersumpah palsu. Ini hati-hati bagi orang-orang yang dimintai untuk menjadi saksi, begitu ya. Ini eh, sangat riskan kalau dia bersumpah palsu, bersaksi palsu, nggak boleh, gitu ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita supaya tidak melakukan hal-hal maksiat seperti ini. Dan yang kelima itu adalah memandang lain jenis dengan syahwat. Jadi kalau sedang berpuasa di bulan Ramadan, ya bukan hanya bulan Ramadan saja, pada saat sedang berpuasa, ya memandang eh, suami atau istri dengan syahwat saja tidak boleh, apalagi ketika memandang orang lain. Maka disinilah
Hikmahnya Islam itu melarang kholwat, ya, berdua-duaan tanpa mahram. Nah, itu dilarang. Baik, sementara mendengarkan adzan dulu ya. Saya di rumah saya sedang adzan. J. Ya. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Baik, saya teruskan. Sudah selesai adzan di masjid terdekat dengan rumah saya. Saya ulang kembali tadi tentang menggunjing itu surat Al-Hujurat ayat 11. Ya. Di ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyukunna khairam minhunna. Ya. Yang berikutnya eh, apa yang bisa menghapus pahala puasa? Apakah dusta dan maksiat itu membatalkan puasa? Ya, beda antara menghapus pahala dan membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa itu hanya tiga hal, makan, minum, dan berjima. Sedangkan penghapus pahala itu
Setidaknya ada 5 sampai 8 yang kita bahas tadi. Tetapi ada ulama yang memberikan poin lebih banyak lagi ya. Seperti bahkan ada yang memasukkan penghapus pahala puasa itu seperti sholat taraweh yang tidak tumak ninah, terburu-buru. Satu contoh kasus kita pernah melihat di Jawa Timur itu ada yang sholat taraweh 21 rakaat dengan 7 menit. Jadi itu sangat tidak tumak ninah. Itu juga dikatakan sebagai penghapus pahala puasa. Tetapi apakah perbuatan dusta dan maksiat itu membatalkan puasa? Apakah yang menghapuskan pahala puasa itu membatalkan puasa? Jumhur ulama mengatakan bahwa eh, antara penghapus pahala dan membatalkan puasa itu berbeda. Ibnu Rajab mengatakan bahwa mendekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan meninggalkan perkara yang mubah tidaklah akan sempurna sampai seseorang menyempurnakannya dengan meninggalkan perbuatan haram. Jadi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, dengan meninggalkan perkara yang mubah, ya, seperti apa? Makan, minum, jima itu dibolehkan ketika sedang tidak berpuasa. Tetapi kemudian ketika tidak meninggalkan dosa dan maksiat, maka tidaklah akan sempurna puasa kita. Ya, sampai seseorang menyempurnakan dengan meninggalkan perbuatan yang haram. Jadi tetap kuncinya adalah supaya pahala puasa kita tidak terhapus, kita harus meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Yang kemudian berikutnya, barang siapa yang melakukan yang haram seperti berdusta, lalu dia mendekatkan diri pada Allah dengan meninggalkan yang mubah, maka sama dengan seseorang meninggalkan yang wajib lalu dia mengerjakan yang sunnah. Ya. Jadi meninggalkan yang wajib itu jelas salah, dosa. Walaupun mengerjakan yang sunnah itu berpahala, tetapi meninggalkan yang wajib tidak bisa digantikan dengan mengerjakan yang sunnah. Sunnah itu hanya menyempurnakan. Seperti misalnya sholat sunnah rawatib itu menyempurnakan pahala sholat wajib kita. Sholat sunnah rawatib menyempurnakan apa-apa yang kurang ketika kita melakukan sholat fardu gitu. Nah, maka di sini puasanya tetap dianggap sah, ya, dan tidak diperintahkan untuk mengqadha karena puasanya tidak batal walaupun dia berbuat maksiat, tetapi pahalanya yang hilang. Maka kalau kita dalam posisi seperti ini, itu sia-sia puasa kita. Allah tidak butuh puasa kita, tidak butuh lapar dan haus kita kalau kita tidak meninggalkan perbuatan yang haram. Ibnu Hajar juga mengatakan tentang perkataan zur atau dusta dan orang yang mengamalkan, ya. Maksudnya dia eh, tetap berkata-kata dusta. Di sini mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan ini pada makna pengharaman. Jadi betul-betul diharamkan. Dusta itu diharamkan. Sedangkan batalnya puasa hanya dikhususkan dengan makan, minum, dan jima. Yang lain tidak membatalkan ya. Selain makan, minum, dan jima itu tidak membatalkan puasa. Bahkan ketika seseorang lupa makan, lupa minum, padahal dia sedang puasa, itu tidak membatalkan ya, dapat rizki gitu ya. Kemudian Malah Ali Al-Qari berkata, orang yang berpuasa seperti ini, maksudnya orang yang berpuasa tetapi kemudian tetap berbuat maksiat, ya, sama keadaannya dengan orang yang haji, ya. Pahala pokoknya tidak batal, tetapi kesempurnaan pahala hajinya tidak dia peroleh. Gitu. Jadi eh, walaupun dia tetap puasa, tetapi kalau dia tetap bermaksiat, maka pahalanya tidak diperoleh.
orang ini akan mendapat ganjaran puasa sekaligus dosa karena maksiat yang dia lakukan. Jadi kalau dia dapat pahala lalu dapat dosa juga, maka sama dengan pahala puasanya hilang. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan tentang penghapus puasa, penghapus pahala puasa. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari amalan-amalan penghapus pahala puasa ini sehingga puasa kita bisa sempurna dengan upaya kita. Kita bukan hanya mendapatkan lapar dan haus, kita bukan hanya merasakan lelahnya berpuasa, tidak hanya merasakan beratnya berpuasa karena mendapatkan cuaca yang panas, ya. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala puasa yang sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap, ya, imanan wahtisaban kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang lain, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa mendirikan sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihtisaban ada yang mengartikan dengan penuh perhitungan, dengan berupaya sebaik-baiknya. Dia tidak ingin kehilangan pahala puasanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga puasa kita dari Ramadan yang lalu ke Ramadan ini mudah-mudahan menghapuskan dosa-dosa kita karena kita tidak terhindar dari dosa. Manusia semua punya dosa. Entah dia punya dosa kepada sesama saudaranya, sesama muslim, punya dosa kepada saudara-saudara yang lain, punya dosa kepada anak keturunannya, kepada ayah ibunya. Lalu kemudian dia sudah meminta maaf, tetapi kemudian dia lengkapi dengan puasa Ramadan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya itu. Kita berharap semoga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita kembali ke haribaannya, kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa, sehingga Allah karuniakan kepada kita surga abadi, surga Firdaus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu-ibu, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan dari hal-hal dari maksiat yang bisa menghapuskan pahala puasa kita. Waktu saya kembalikan kepada Bu Anip. Apabila ada yang harus kita diskusikan, monggo. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.